Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arif Hidayat. Jangan lupa like dan komen, subscribe ya. Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Oleh karena itulah, maka mekanisme perbankan bebas bunga yang biasa disebut bank syariah didirikan. Perbankan syariah didirikan didasarkan pada alasan filosofil maupun praktik. Yang pertama, transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dan kewajaran bisnis. Yang kedua, menyebabkan kebangkrutan. Yang ketiga, komitmen bank untuk menjaga keamanan utang deposan berikut bunga membuat cemas bank untuk mengembalikan pokok dan bunganya. Yang keempat, menghalangi munculnya inovasi usaha kecil. Peranan perbankan syariah memainkan peran dalam dunia perbankan sebagai manajer investasi, wakil atau pemegang amanat. Permasalahan bank. Pengalaman riba mengakibatkan seorang menjadi rakus dan mementingkan diri sendiri. Kehidupan riba saat ini mau tidak mau lebih menghampiri dan bahkan melingkupi sebagian besar manusia di dunia. Riba merupakan bentuk penyelenggaraan sistem keuangan yang secara tegas tentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an berkaitan pelarangan pemakanan riba. Yang pertama, Allah memberikan pengertian bahwa riba tidak akan menambahkan kebaikan di sisi Allah. Quran ayat Ar-Rum ayat 339. Yang kedua, Allah memberikan gambaran siksa Yahudi dengan karakter yang suka memainkan riba. Quran surat An-Nisa ayat 160 sampai 161. Yang ketiga, Allah melarang memakan riba yang berlipat ganda. Quran surat Al-Imran ayat 130. Yang keempat, Allah melarang keras dan tegas semua jenis riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Dilarangnya riba sebagai alasan sebagai berikut. 1. Riba adalah perampasan hak milik orang lain tanpa ada nilai membangun. Yang kedua, riba menghalangi keikutsertaan dalam profesi aktif. Yang ketiga, perjanjian riba menimbulkan hubungan yang tegang diantaranya sesama manusia. Yang keempat, riba menimbulkan konsensus yang bahwa yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap miskin. Pengertian riba secara leksial, bunga sebagai terjemah dari kata interesi. Secara istilah, bunga diartikan tanggungan pada pinjaman uang yang biasa dinyatakan dengan presentasi dari uang yang dipinjamkan. Permasalahan sekarang adalah apakah bunga bank termasuk kategori riba, sedangkan di sepanjang sejarah kaum muslimin terdapat kesempatan bahwa semua mazhab mengatakan bahwa riba termasuk bunga dalam segala bentuknya. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu dikaji apa sebenarnya riba. Riba berarti bertumbuh, bertambah, dan berlebih. Riba sering diartikan usuri yang artinya the act of lending money and asal fitanor. Sementara para ulama fiqh mendefinisikan riba dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan, dengan kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak adanya imbalan gantinya. Aktivitas semacam ini diberlakukan di kalangan Yahudi sebelum datangnya Islam. Analisis terhadap implikasi riba. Dalam dunia perbankan tidak terlepas dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan ditimbul karena kebutuhan modal untuk membiayai institusi dan perdagangan. Modal utamanya berasal dari kaum pedagang. Pada waktu itu, para bankir umumnya berasal dari pedagang, sedangkan pelopor berdirinya bank adalah kaum Yahudi yang diikuti oleh para pribumi Itali. Kesimpulannya adalah sesama praktik, bunga dan riba sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi pada sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan madaratnya daripada manfaatnya. Praktik-praktik ekonomi yang dilarang tidak akan berjalan jika masyarakat menjalin konsep bank bagi hasil atau bank syariah. Oleh karena itu, kehadiran bank syariah dalam
peraturan perekonomian nasional sangat menjadi penting. Dengan kata lain, referensi bank syariah dengan ekonomi Indonesia yang sedang membangun sangat tinggi dan jauh lebih tinggi dari bank konvensional, sehingga tumbuh dan berkembang bank syariah di Indonesia dalam rangka memperkecil terjadinya praktik riba seharusnya tidak semata-mata bersifat emosional, tapi lebih banyak bersifat rasional dan konvensional untuk membantu pembangunan. Sebab dengan jumlahnya bank syariah yang cukup berarti dan dioperasionalkan dengan baik akan mampu mendukung upaya membangun perekonomian yang tinggi. Persoalan riba secara ekonomi dalam menimbulkan inflasi ekonomi. Dari sisi masyarakat, semua orang tahu bahwa siapapun yang tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi esok atau lusa, siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil dan gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dilakukan pasti untung.